Alhamdulillah, di sore hari ini kita semuanya bersilaturahmi di sini. Semoga silaturahmi kita ini membuat diri kita semakin ittaqullah, semakin dekat, semakin taat kepada Allah. Semoga silaturahmi kita ini semakin membuat diri kita cinta kepada baginda Rasulullah, semakin istiqomah di dalam bersolawat. Dan semoga silaturahmi kita sore hari ini membuat diri kita semakin berbakti kepada kedua orang tua. Kula niki badhe maringi ijazah sholawat. Saya ingin memberikan sebuah ijazah sholawat An-Nuridat. Namanya sholawat An-Nuridat sedulur batin. Amalan ini saya amalkan ketika saya kemarin mendapatkan musibah yang menurut saya itu barokah. Kata orang, saya pasti masuk penjara 7 tahun, bahkan ada yang mengatakan bahwa Gus Samsudin pasti di penjara 10 tahun. Samsudin kayak mesti di penjara 10 tahun. Tapi dengan izin Allah saya bisa bebas, bahkan bebas murni. Kok bisa bebas? Ya semuanya dengan izin Allah dan juga karena pertolongan Allah dengan menggunakan wasilah sholawat Nuridat ini tadi. Insya Allah semua masalah bisa diatasi dengan amalan ini. Apalagi masalah-masalah yang berat, yang menurut manusia tidak bisa diatasi, insya Allah dengan mengamalkan amalan ini akan bisa panjenengan atasi. Ketika membaca sholawat An-Nuridat, pas di kata asma'inya, di Allahumma sholli wa sallim wa barik ala syahidina Muhammadinin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i, ini berhenti, sebutkan nama ibu dan bapak kita. Agisni wa amidani fi qodoi hajati wa yaqodiyal hajat wa yaqodiyal hajat wa yaqodiyal. Sebutkan hajatnya panjenengan. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Makkah, ke Madinah, dan keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita semuanya soleh dan soleha, dan ketika kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sore hari ini kita semuanya bersilaturahmi di sini. Semoga silaturahmi kita ini membuat diri kita semakin ittaqullah, semakin dekat, semakin taat kepada Allah. Semoga silaturahmi kita ini semakin membuat diri kita cinta kepada baginda Rasulullah, semakin istiqomah di dalam bersolawat. Dan semoga silaturahmi kita sore hari ini membuat diri kita semakin berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau kita pengen hidup kita ini mulia dunya mulia akhirat, bejo dunya bejo akhirat, syaratnya jangan membuat hati orang tua sakit, jangan membuat hati orang tua kecewa. Dan semoga silaturahmi kita di sore hari ini membuat hati kita semakin bersih, semakin bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Ngeten nak, kula niki badhe maringi ijazah sholawat. Jadi untuk semua saudara-saudaraku, saya ingin memberikan sebuah ijazah sholawat An-Nuridat. Namanya sholawat An-Nuridat sedulur batin. Amalan ini saya amalkan ketika saya kemarin mendapatkan musibah yang menurut saya itu barokah. Kata orang, saya pasti masuk penjara
tahun, bahkan ada yang mengatakan bahwa Gus Samsudin pasti di penjara 10 tahun. Samsudin kayak mesti di penjara 10 tahun. Tapi dengan izin Allah saya bisa bebas, bahkan bebas murni. Jadi sebenarnya saya itu tidak di penjara, karena dalam proses hukum itu ada yang namanya tersangka, terdakwa, terpidana. Alhamdulillah saya tidak sampai jadi napi, tidak sampai jadi terpidana, hanya sampai di proses pengadilan saja. Alhamdulillah dinyatakan bebas murni, tidak bersalah. Gus Samsudin tidak bersalah, itu akhirnya bebas murni, jadi nggak sampai di penjara. Kok bisa? Padahal yang menangkap Polda itu, padahal sudah ditangkap polisi, kok bisa bebas? Ya semuanya dengan izin Allah, dan juga karena pertolongan Allah dengan menggunakan wasilah sholawat nuridat ini tadi. Bagaimana caranya? Jadi yang mau saya ijazahkan ini sudah saya puasai selama 5 bulan. Jadi panjenengan tidak perlu memuasai, sudah saya puasai. Mau dipuasai boleh, tidak dipuasai pun juga boleh, karena sudah saya tirakati. Panjenengan tinggal mengamalkan saja. Jadi waktu itu, waktu saya ditangkap Pak polisi itu, nggak tahu, hati itu kok senang-senang saja. Ternyata ya saya di dalam itu disuruh untuk mengamalkan amalan ini. Sampai akhirnya ketika dimasukkan ke tempat yang sangat gelap itu, ada yang datang dan memberikan saya sebuah amalan. Ini amalno begitu. Karena memang waktu saya di luar itu kan terlalu hubud dunia, terlalu repot dengan masalah dunia. Banyak tamu yang datang, perempuan cantik-cantik, gitu. Orang memuji-muji Gus Samsudin hebat, sehingga muncul hubud dunia itu. Karena Allah sayang, nah inilah pengamal sholawat itu insya Allah hidupnya akan selalu dituntun oleh Allah. Tuntunan itu nggak harus sesuatu hal yang menyenangkan. Tanda cinta itu tidak harus dengan sesuatu hal yang menyenangkan. Bisa jadi itu menyengsarakan, tapi benar-benar baik untuk diri kita. Sebagai contoh kayak orang membuat keris atau pedang itu kan dipukul sampai akhirnya hilang karatannya, tinggal ioninya. Kayak orang membuat genteng itu kan sebelum kuat di atas itu di bawah diinjak-injak dulu sampai akhirnya kuat di atas. Diinjak-injak dulu, dibakar dulu sampai kuat di atas. Jadi tanda kasih sayang Allah itu bukan hanya sesuatu hal yang kita senangi. Bahkan menurut guru kita Mbah Yai Asrori, cintanya Allah itu lebih banyak dengan hal-hal yang tidak kita sukai atau musibah tadi yang menurut saya barokah. Jadi di kesempatan sore hari ini saya ingin mengijazahkan sholawat anuridat sedulur batin. Insya Allah semua masalah bisa diatasi dengan amalan ini. Apalagi masalah-masalah yang berat, yang menurut manusia tidak bisa diatasi, insya Allah dengan mengamalkan amalan ini akan bisa panjenengan atasi. Namanya sholawat anuridat sedulur batin. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, panjenengan beristighfar dulu. Setelah itu membaca la ilaha illallah dan membaca sholawat anuridat. Ketika membaca sholawat anuridat, pas di kata asma'inya, di Allahumma sholli wa sallim wa barik ala syahidina Muhammadinin nuridati wasiri sarifi sairil asma'i, ini berhenti, sebutkan nama ibu dan bapak kita. Karena doa kepada Allah itu yang paling cepat, yang pertama lewat sholawat, yang kedua lewat orang tua. Sholawatnya sudah, terus yang kedua orang tua. Jadi pas di kata asma'inya ini berhenti, sebut nama kedua orang tua kita, lalu Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu
sebut sedulur batin, anak batin, kakang kawah, adi ari-ari, sedulur papat, kelima pancer, sebut nama kita sendiri. Jadi setelah berhenti di kata asma'i, sebut nama ibu dan bapak, Al-Fatihah 7 kali. Terus setelah membaca Al-Fatihah 7 kali, sebut lagi sedulur batin, anak batin, kakang kawah, adi ari-ari, sedulur papat, kelima pancar. Sebut nama diri kita sendiri, baca Al-Fatihah 7 kali. Ini supaya sedulur batin kita yang ada 4, yaitu lawamah, supiyah, amarah, mutmainah, ini membantu kita. Banyak orang yang hidupnya sengsara itu karena tidak bisa memahami, ora iso ngrukunke keempat saudara batinnya. Al-Fatihah 7 kali. Setelah menyebut sedulur batin, anak batin, kakang kawah, adi aris, sedulur kelima pancer, sebut nama diri kita sendiri. Contoh saya Samsudin, terus baca Al-Fatihah 7 kali. Terus setelah itu sebutkan hajatnya. Agisni wa amidani fi qodoi hajati wa yaqodiyal hajat wa yaqodiyal hajat wa yaqodiyal. Sebutkan hajati panjenengan. Apa saja. Kalau saya dulu, ya Allah, saya ridho, saya tidak apa-apa di penjara, ditahan, yang penting saya minta 5 bulan saja. Dengan izin Allah, demi Allah. 5 bulan langsung keluar. Dengan izin Allah. Ya mungkin karena sesuai dengan kehendak Allah. Terus setelah itu Al-Fatihah lagi 7 kali. Setelah itu diselesaikan sholawatnya. Wasyifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Al-Fatihah lagi 7 kali. Atau boleh 1 kali yang terakhir. Terus itu baca sholawat nuridatnya 1000 kali. Jadi saya ulangi lagi. Ijazah sholawat nuridat sedulur batin untuk menyelesaikan masalah ini sudah saya puasai 5 bulan. Sampean memuasai boleh, tidak puasa juga boleh. Cara pengamalannya yaitu baca sholawatnya dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i. Di kata asma ini berhenti, sebut nama ibu, nama bapak, sambil kita bayangkan perjuangannya, kasih sayangnya. Kita sudah membahagiakan orang tua atau belum, minta ampun sama Allah. Terus baca Al-Fatihah 7 kali. Setelah menyebut nama ibu dan bapak, baca Al-Fatihah 7 kali. Terus setelah itu lanjut, sebut sedulur batin, anak batin, kakang kawah, adi aris, sedulur papat, kelima pancar. Sebut nama diri kita sendiri. Lalu baca Al-Fatihah 7 kali. Terus setelah itu sebutkan hajatnya. Hajatnya panjenengan apa? Agisni wa amidani fi qodoi hajati wa yaqodiyal hajat. Saya dulu minta, ya Allah, saya tidak apa-apa ditahan di sini, walaupun saya tidak bersalah. Yang penting jangan lama-lama, 5 bulan saja. Demi Allah, demi Rasulullah, 5 bulan langsung bebas, nggak jadi di penjara. Pada kata orang, saya bakal di penjara 10 tahun karena penistaan agama katanya. Alhamdulillah, dengan izin Allah bebas murni, dinyatakan tidak bersalah. Nah, setelah hajatnya terus diselesaikan sholawatnya. Wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Terus setelah itu sampean baca sholawat nuridatnya 1000 kali. Jadi setelah sampean baca sholawat sekali, di kata asma'inya sampean berhenti, sebutkan nama ibu dan bapak panjenengan, Al-Fatihah 7 kali, sedulur batin, anak batin, kakang kawah, adi aris, sedulur papat, kelima pancar, sebut nama diri kita sendiri, baca Al-Fatihah 7 kali, terus sebutkan hajatnya. Agisni wa midani fi qodoi hajati wa yaqodiyal hajat. Apa hajat panjenengan? Panjenengan semuanya pengen dapat istri yang cantik, pengen nikah sama siapa? Orang Banyuwangi, pengen dapat pekerjaan, pengen ilmunya cepat masuk. Apa saja hajat panjenengan, monggo. Al-Fatihah 7 kali, selesaikan sholawatnya. Wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sampai baca Al-Fatihah 1 kali, terus baca sholawatnya 1000 kali. Monggo, ini saya ijazahkan secara hak dan sempurna. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Dan saya tidak meminta imbalan apa-apa. Saya hanya berharap ada banyak orang yang senang mengamalkan sholawat. Karena nanti pasti pahalanya mengalir
ke saya, ke anak-anak saya, dan bahkan ketika saya mati, saya berharap masih ada yang mengamalkan amalan ini. Karena saya sudah benar-benar merasakan amalan ini. Yang kata orang saya dipenjara 10 tahun, katanya 7 tahun, dengan izin Allah bisa bebas murni. Jadi ini sudah benar-benar saya rasakan manfaatnya, subhanallah. Ketika kita tidak ada orang yang membantu kita, sudah tidak ada harapan, harapan kita masih tetap ada karena kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika harapan sudah tidak ada, kita punya Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah. Bahkan Ashabul Kahfi, makanya sama tak ajak ke gua ini, ketika didolimi oleh penguasa, ada pemuda-pemuda yang soleh masuk ke dalam gua. Tiba-tiba waktu berjalan dengan cepat, sudah beberapa ratus tahun, ada yang mengatakan 300 tahun dan lain sebagainya. Tiba-tiba, padahal yang dirasakan waktunya hanya sekitar mungkin 1 menit atau 1 jam, tapi ternyata sudah ratusan tahun. Ashabul Kahfi. Makanya ketika panjenengan memikirkan tentang dunia logika yang dikatakan tidak masuk akal, tidak ada yang tidak masuk akal untuk Allah. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa. Semuanya bisa terjadi, tidak ada yang tidak mungkin. Harapan akan selalu ada ketika panjenengan benar-benar berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, pikiranmu akan menentukan apa yang kamu lakukan. Waalaikumsalam. Akan menentukan apa yang akan kamu dapatkan. Maka jangan jadi orang yang amatiran. Jangan jadi orang yang hanya berpikir yang terlihat oleh mata. Ada banyak hal yang tidak kasat mata. Ada banyak hal yang tidak terlihat oleh mata, tetapi benar-benar nyata. Bahkan yang tidak terlihat oleh mata lebih nyata. Ada yang tidak terlihat oleh mata tapi lebih hebat daripada yang terlihat oleh mata. Salah satunya nafas yang tidak terlihat tapi sangat nyata, sangat bisa kita rasakan. Semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Amin. Anak-anak saya, anak-anak Gus Samsudin harus kuat. Anak-anak Gus Samsudin harus punya tekad yang kuat. Jangan menjadi orang yang lemah, jangan kalah dengan hawa nafsu. Yang anak saya yang masih ingin pakai narkoba dilawan. Panjenengan menjadi anak yang hebat, panjenengan menjadi anak yang kuat, sampai menjadi anak kesayangan saya. Saya tidak berharap apa-apa sama sampean, cuma berharap sampean jadi orang. Sampean boleh marah sekarang, tapi nanti ketika sampean sudah mati, ada waktu yang akan lebih lama. Tidak hanya di dunia yang hanya setahun 2 tahun, ratusan tahun. Mungkin ketika ada ular datang yang harusnya menggigit sampean, ketika sampean mengamalkan sholawat itu di tempat yang gelap, ular itu jadi pergi, akan ada rasa syukur yang melebihi syukur apapun yang sampean rasakan di dunia ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.